Pada praktikum pertama kali ini, yaitu pengenalan alat, pembuatan media, serta isolasi kuman. Nah, pada praktikum ini digunakan sampel yaitu feses ayam yang kami peroleh pada peternakan, di mana menurut sang narasumber, kondisi feses ayam ini menunjukkan bahwa ia sedang mengalami diare. Nah, jadi pada percobaan kali ini, kita akan mengisolasi bakteri apa saja yang ada di dalamnya. Tak bisa dilihat di sini, media isolasi bakteri yang digunakan yaitu nitrat agar yang berwarna putih, di mana ini merupakan media umum. Jadi semua jenis bakteri gram bisa tumbuh di dalamnya. Nah, media yang kedua yaitu menggunakan McConkey agar yang berwarna agak merah, di mana media ini merupakan media khusus yaitu untuk pertumbuhan bakteri gram, khususnya pada famili Enterobacteria. Step-step dan alatnya yaitu yang pertama kita mengambil sampel feses ayam dengan menggunakan cotton bud. Kemudian sampel feses tadi disebarkan pada bagian pojok media agar. Nah, saat melakukan proses pengkulturan, user dipanaskan sebelum dan sesudah dipakai. Nah, setelah dipanaskan, kemudian didinginkan, gunakan ose untuk menyebarkan sampel feses tadi dengan pola zigzag dan dibagi menjadi 4 bagian agar tujuannya yaitu untuk kulturnya agar teratur. Jangan lupa media agarnya ketika dibuka dan ditutup harus didekatkan pada api bunsen, di mana ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aseptif agar tidak ada mikroorganisme lain yang muncul yang tidak kita inginkan. Nggak usah kena. Setelah semua media agar dikultur dengan sampel feses, media kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, praktikum kedua yaitu identifikasi bakteri dan pewarnaan gram. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan membuat media agar yang sudah ada kultur bakterinya. Sekarang kita akan mengambil satu sampel saja pada koloni tersebut, di mana di sini kita memilih sampel bakteri pada masing-masing agar yang posisinya terlihat sendiri atau tidak menumpuk. Di sini seperti biasa, kita mengambil sampel bakteri menggunakan ose yang sudah disterilisasi terlebih dahulu. Nah, untuk pengambilannya sendiri dengan cara yaitu menggosokkan dengan pelan pada bakteri yang akan kita ambil. Kemudian, ose dengan sampel bakteri tadi kita sebarkan di bawah objek gelas yang sudah diberi cairan. Kemudian, objek gelas tadi dikeringkan menggunakan uap-uap dari api bunsen agar bakterinya tidak mati. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Setelah semua sampel kering, kemudian dilakukan pewarnaan dasar, yaitu kristal violet, pewarnaan mordant dengan larutan iodin, kemudian diberikan bahan penentu, yaitu alkohol 95%, kemudian terakhir diberikan pewarna penutup, yaitu safranin. Kemudian dilakukan pencucian agar tidak terlalu banyak residu pewarnaan yang menempel pada objek gelas. Setelah semua preparat kering, kemudian dapat diamati di bawah mikroskop. Bisa dilihat di sini merupakan hasil dari media McConkey, yaitu gram negatif. Terlihat bakterinya berbentuk seperti batang atau basil, dengan beberapa koloni terlihat berkelompok dan padat. Di sini bisa disimpulkan bahwa jenis bakteri yang kita temukan ini tergolong dalam famili Enterobacteria, yaitu Escherichia coli. Kemudian, pada sampel dari media umum, yaitu gram positif, dapat dilihat bahwa bakteri yang dibentuk yaitu berbentuk bulat, yaitu kokus, di mana dia juga menyebar, serta selnya berwarna ungu atau violet, yang mengindikasikan bahwa ini adalah bakteri gram positif, di mana ini mengarah ke bakteri dengan genus Staphylococcus ataupun Streptococcus.
Pada praktikum ketiga ini, yaitu uji biokimia dan gula-gula. Pada praktikum ini, dia bertujuan untuk identifikasi agar mengetahui sifat-sifat biokimiawi pada bakteri dan beberapa media. Serta tujuannya ini untuk mendiagnosa bakteri yang kita dapatkan yaitu berjenis seperti apa. Untuk step-step kerjanya yaitu masing-masing media seperti media gula-gula, media methyl red, media SCA, media SIM, media TSIA, dan media VP. Masukkan sampel bakteri yang diambil dari media agar yang sebelumnya sudah ada koloni bakterinya. Nah, selanjutnya ditambahkan reagen pada media methyl red dan VP dan juga penambahan reagen COVAX. Setelah semua media sudah jadi, semua media tersebut kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Bisa dilihat di sini pada hasil uji MR, dia menandakan bahwa uji MR ini bersifat positif karena terjadi perubahan warna kuning menjadi warna merah setelah diberikan reagen. Maka dapat diketahui bahwa bakteri yang diuji mampu mengoksidasi glukosa dan menghasilkan produk yang asam. Selanjutnya yaitu pada uji SCA, di mana tidak terjadi perubahan warna, dia tetap berwarna hijau. Maka dapat diketahui bahwa bakteri ini tidak dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon dan energi, sehingga dapat dikatakan bahwa uji SCA bersifat negatif. Nah, pada hasil SIM, setelah penambahan reagen COVAX, di sini dia menunjukkan bahwa pada poin H2S dia bersifat negatif karena warna tetap dan tidak terjadi perubahan warna menjadi warna hitam. Selanjutnya pada poin indol, dia bersifat positif karena terbentuk cincin merah setelah diberikan reagen COVAX. Selanjutnya pada poin motilitas, dia bersifat positif karena terbentuk adanya penyebaran di sekitar tusukan. Nah, pada hasil uji TSIA yang telah dilakukan, tidak terjadi perubahan warna pada bagian selain maupun batnya. Namun terdapat indikasi pembentukan gas di bagian bawah tabung, di mana produksi gas ini tidak selalu disertai dengan perubahan warna pada medium. Dan yang terakhir yaitu uji gula-gula, di mana pada uji gula-gula terjadi perubahan warna menjadi kuning. Maka dapat diketahui bahwa bakteri ini memiliki kemampuan untuk memfermentasi karbohidrat sehingga tergolong ke dalam hasil uji yang positif. Nah, untuk gasnya sendiri terbentuk karena dibentuk gelembung pada bagian tabung durhamnya. Pada uji VP, tidak terjadi perubahan warna setelah diberikan reagen, maka dapat diketahui bahwa bakteri yang diuji tidak mampu menghasilkan asetoin, sehingga dapat dikatakan negatif. Praktikum keempat ini yaitu untuk menguji sensitivitas bakteri, di mana ini bertujuan untuk menguji sebuah bakteri apakah dia resisten, intermediate, ataupun bersifat peka pada suatu antibiotik. Nah, antibiotik yang kita gunakan yaitu ada amoxicillin, ampicillin, trimethoprim, bacitracin, dan kanamycin. Nah, di sini sampel yang kita gunakan yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu Escherichia coli. Seperti dilihat di sini, sampel disebarluaskan menggunakan cotton bud. Nah, dan disebarluaskan ini disebarkan secara merata pada media agar. Antibiotik pertama yang kita gunakan yaitu amoxicillin. Amoxicillin kita letakkan pada area tengah di media agar. Selanjutnya yaitu trimethoprim, di mana trimethoprim ini kita letakkan pada arah jam 9. Selanjutnya yaitu antibiotik kanamycin.
Nah, untuk kanamisin ini sendiri, kita letakkan pada arah jam 6. Antibiotik keempat yaitu ampicillin. Untuk ampicillin sendiri kita taruh di arah jam 12. Dan yang terakhir yaitu antibiotik bacitracin. Untuk bacitracin sendiri kita taruh di arah jam 3. Setelah semua antibiotik ditempelkan pada media agar, kemudian akan dimasukkan ke dalam inkubator, diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Oke, jadi hasil yang kita peroleh yaitu bisa dilihat di sini bahwa antibiotik amoxicillin dia memiliki ukuran diameter zona hambat sebesar 19 mm, di mana ini termasuk ke dalam kriteria peka atau sensitif. Selanjutnya yaitu ada antibiotik ampicillin, di mana terbentuk ukuran diameter zona hambat sebesar 15 mm, dan ini menunjukkan bahwa dia termasuk ke dalam kriteria peka atau sensitif terhadap Escherichia coli. Selanjutnya yaitu ada antibiotik bacitracin. Untuk bacitracin sendiri dia tidak terbentuk ukuran diameter zona hambat, di mana ini menunjukkan bahwa dia bersifat resisten terhadap Escherichia coli. Selanjutnya yaitu ada antibiotik kanamicin, di mana terbentuk ukuran diameter zona hambat sebesar 20 mm, di mana ini mengindikatorkan bahwa kanamicin bersifat peka atau sensitif terhadap Escherichia coli. Dan yang terakhir yaitu antibiotik trimetopin, di mana dia terbentuk ukuran diameter zona paling besar sekitar 27 mm, di mana ini termasuk kriteria peka atau sensitif terhadap Escherichia coli. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa trimetopin, kanamicin, amoxicillin, dan ampicillin merupakan antibiotik yang paling efektif terhadap isolat Escherichia coli yang kita uji saat ini. Sedangkan pada bacitracin tidak disarankan untuk terapi karena dia menunjukkan sifat resistensi.